Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma akhrijna minaz zulumatil jahli ila ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salatul subhi fi hadzal makan fa insyaallah alhamdulillah. Apa kabar Bapak-bapak? Bu? Alhamdulillah di situ sebenarnya pada hakikatnya hanyalah kalimat yang sebenar-benar ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan bahwa tiada yang pantas dipuji selain daripada Allah. Itu adalah hakikat daripada kalimat mengucap kalimat alhamdulillah. Memang seperti bagaikan lambang bersyukur, tapi yang lebih tepat itu sebenarnya tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. Ngapo? Sehat di badan karena Allah. Badan masih gagal pacak jalan dari rumah ke masjid karena Allah. Masih pacak ngumpul ngobrol bareng-bareng karena Allah. Tapi ingat, ada di dalam Al-Quran apa kalimatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina walahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah, tiada aku perintahkan. Allah sedang ngomong kepada seluruh umat manusia. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah cuma aku perintahkan kamu untuk menghambakan diri kepada Allah. Mukhlisin, ma makna mukhlisin? Penuh keikhlasan, penuh berserah diri, lepaskan semua rasa keakuan. Aku pacak maco, aku punya ilmu, aku berguru, aku pandai. Ya, aku banyak harta. Nah, lepaskan semuanya.
memang benar-benar rasakan di dalam dirimu semata-mata itu semua nikmatnya datang dari Allah, barulah melahirkan inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah muncul terbit bahwa sebenarnya sholat itu menjauhkan dirimu daripada perbuatan keji dan Nah, cak mana caranya biar sholat itu melepaskan kita, menjauhkan kita daripada perbuatan hasad, dengki, dan munafik? Haruslah mukhlisin, berlepas diri dari merasa aku. Itu Pak, harus berlepas diri dari merasa aku. Makanya kalau setiap sebelum sholat kita mengkondisikan hati, cak mana caranya? Baca bismillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dengan namamu aku memohon pertolongan. Aku memohon agar aku dimudahkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Bismillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah aku menghambakan diri, dan hanya kepadamu lah wahai Allah aku memohon pertolongan. Harus Pak. Ngapo? Kalau kita tidak mengkondisikan hati dahulu, kaget liar hati. Bukan berarti baca bismillahi iyyaka na'budu pengkondisian hati saat sebelum sholat laju terlepas galau dari urusan dunia. Tidak. Tetap hadir datang urusan dunia saat sedang sholat. Tapi karena kita sudah bersiap, sudah berserah dulu hati kita, mohon pertolongan dari Allah, nanti di saat ingatan tentang urusan dunia hadir saat sholat, hati kita sudah mulai terpandang, ya Allah, ini ingatan datangnya dari Allah. Urusan dunia saat sholat pasti tetap datang Pak. Gunanya untuk apa? Allah mendidik hati kita biar selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti ingatan tentang dunia hadir saat sholat itu tujuannya mengganggu, bukan. Tapi untuk melatih hati biar ingat, terkontak terus kepada Allah. Jingok banyu, ingat langsung kepada Allah. Duduk di antara majelis, ingat kepada Allah. Bangun lebih awal sebelum fajar, sebelum sholat subuh, itu pun karena Allah. Selamat Pak. Nyingok wong jahat, langsung ingat kepada Allah. Selamat. Tidak pening gitu. Ngapo nah panjang ceritanya. Tambah lagi yang sering terjadi itu di saat datang kematian. Lihatlah para yang tamu-tamu yang hadir. Pertanyaan pertama yang ada di dalam hatinya pasti nanya, ngapo meninggal? Padahal kemarin sehat-sehat baik. Ya kan Pak? Ada yang langsung keluar dari mulutnya, ada yang terpendam di dalam hatinya. Tapi itu tetap satu, tetap merasa bingung. Ngapo dia tidak terpandang sedikit pun kematian itu karena Allah. Kalau kita melihat peristiwa kematian langsung ingat kepada Allah, hati kita menjadi selamat.
Selamat ngapo? Selamat daripada nyalahkan penyakit yang pacak buat mati. Iya Pak, beliau tuh kemarin kan sakit jantung, angin duduk, mangkonyo mati. Nah, kalau ada angin duduk, berarti ada angin tegak. Benar kan Pak? Kan Allah kan menciptakan berpasang-pasangan. Ada angin duduk, berarti ada angin tegak. Nah, kemana angin tegaknya? Banyak kan berlarut-larut ceritanya, katik putusnya. Sama macam cak wong nanyo, ayam berasal dari mana? Telok berasal dari mana Pak? Nah, jadi yang mana duluan? Nah, putar, dah habis. Nah, samu. Jadi makanya kita harus melatih hati biar apapun yang terjingok oleh biji mata langsung ingat kepada Allah. Pas kalimatnya yang ada di dalam Al-Quran tadi, tidaklah aku perintahkan kepadamu hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu bukan sholat baik Pak. Duduk sedang menghadiri suatu undangan, itu pun harus menghambakan diri kepada Allah. Apa arti menghambakan diri? Terasa di dalam dirinya, sehat ini karena Allah yang datangkan nikmat lagi dang sakit ini datangnya dari Allah. Sembuhnya itu pun datang dari Allah. Tiada lain, semua yang ada, yang terlihat kejadian dari kecil sampai yang lebih besar pun itu semuanya atas izin Allah. Coba Pak, cari ke di dunia ini, di Palembang ini, di perumahan Katelia ini, ada tak kejadian yang terjadi tanpa izin Allah? Ada tak Bu? Ada tak kejadian yang terjadi di komplek perumahan Katelia ini kalau bukan atas izin Allah? Ada tak yang terjadi? Tak kate, semuanya atas izin Allah. Atas izin Allah. Ngapo? Allah kasih tahu, jikalau memang ada Tuhan yang lain selain Allah, la fasadata, maka hancurlah dunia itu. Ngapo? Ada dua Tuhan. Kalau dang Tuhan lagi nang nurunkan hujan, Tuhan sikoknya nyawab, jangan oi, banjir. Nah, kacau dunia. Benar tak? Ya kan? Jadi mustahil bahwa Tuhan itu ada tetap satu. Nyingok yang banyak baliknya ke satu, nyingok yang satu mandang yang banyak. Apa maksudnya? Walaupun banyak fenomena yang terjadi, yang ingat cuma Allah. Ingat Allah. Apa tanda ingat Allah? Nyaksikan apa yang terjadi itu memang atas izin Allah. Nah, itu yang namanya benar-benar beriman. Cara kenal, baru batas kenal Pak. Ngapo? Karena seluruh perintah amal ibadah yang soleh itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Allazina yu'minuna billah. Kalau di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah yang kita baca tadi, allazina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimunas shalah. Ingat, apa kalimat pertamanya? Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yang gaib-gaib. Wa yuqimunas shalah, maka dirikanlah salat. Jadi seluruh amal ibadah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dulu, baru gawekan perbuatan yang baik. Jadi pertanyaannya sekarang, iman kita yang cak mano sudah? Iman ini banyak tingkatannya. Ada tingkat anak SD, ada tingkat sekolah menengah, ada tingkat baru namanya tingkat musyahadah, kelas akademik, S1, S2, S tuntung, S teler di situ. Apa iman budak SD? Salat ini dapat pahala. Baca ini dapat pahala. Itu namanya beriman cara budak SD. Ngapo masih ngarep harus dipancing dulu baru ngelakukan. Nah, itu namanya amal ibadah wong baru nak belajar. Budak SD itu, Pak. Bagus. Salat dapat pahala, dak salat dapat dosa. Benar, itu penanaman keimanan namanya. Tapi dak di situ terus, harus naik. Aku salat memang benar Allah pantas untuk disembah. Tidak lagi ngarep pahala. Macam cak doa. Kata Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Tidak ada kalimat penyambung di situ, seluruhnya kalimat langsung. Doalah kamu kepadaku, pasti aku jawab. Nah, kata kalimat penyambungnya udah ganti. Tidak ada kalimat kemudian di situ, tidak, langsung. Doalah kepadaku, nah niscaya aku kabulkan, pasti aku kabulkan. Tapi cara ngabulkan Allah bukan langsung, ya Allah minta duit, puk nyampak duit dari langit, tidak. Sakit kepala timpa duit, ya kan? Tapi dengan cara Allah ngabulkan, separuh dikabulkan di dunia, sisanya dikabulkan di akhirat. Ada suatu cerita sahabat Nabi bermimpi berjumpa dengan sahabatnya. Sahabatnya sedang duduk di taman-taman yang indah, tapi mukanya murung. Lantas dia bertanya, wahai sahabatku, engkau duduk di taman yang indah, di tempat yang nyaman, tiada kerusakan, tiada kesusahan. Benar, tapi ada yang kusedihkan. Apa? Ngapo dulu doaku dikabulkan di dunia? Ngapo doa salah dikabulkan? Harusnya dikabulkannya pas di sini, seluruhnya dikabulkan. Ternyata di saat itu beliau sedang melihat sahabatnya duduk di taman surga. Dia merasa murung karena doanya dikabulkan Allah sebagian di dunia, sebagiannya lagi ada di akhirat. Dia merasa sedih. Harusnya doa salah dikabulkan, biarlah ditabung untuk di akhirat. Karena ngapo kehidupan di dunia hanya sementara. Itu cerita wong yang sedang duduk di taman
Tapi tidak dipungkiri sifat manusia pasti membutuhkan sebuah kebutuhan. Dan memang sudah sunnatullah, kerjakan, makanlah semuanya yang ada di muka bumi, tapi ingat jangan berlebihan, kata Allah. Ada lagi perintahnya, ini untuk kaum Adam. Sholatlah dulu, sholat Jumat. Setelah itu baru bertebaranlah kamu di muka bumi mencari rezeki. Sholat dulu, baru bertebaran cari rezeki. Tapi yang terjadi, takut nutup, kaget pelanggan lagi kalau khotib lah berkumandang, kaget lah datang, kaget pas khotib lah nak sholat baik. Nah, hilang rukun dengar khotib ngomong. Disunahkan datang lebih dulu sebelum acara Jumat itu diselenggara. Itu dapat sunnahnya, Pak. Ngapo? Karena di setiap sudut-sudut jalan malaikat berdiri tegak menunggu, menyambut. Selamatlah atas kamu, selamatlah atas kamu, berbahagialah atas kamu. Sampai kapan malaikat nyambut? Sampai khotib naik mimbar. Setelah itu ditunggunya, selesai sholat Jumat, baru dia mendoakan, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Dan itu ada di dalam hadis. Balik ke kualitas keimanan dan kualitas ibadah. Kualitas ibadah tergantung pada kualitas keimanan. Kalau kita imannya cuma sekedar hafal bacaan, kualitas amal ibadahnya cuma sebatas bacaan. Tapi kalau kita pinter maco, hati merasa, mulut pacak maco karena ada nikmat datang dari Allah. Mulut maco lah bagus, hati menyaksikan, ya Allah, ini semua atas nikmat-Mu. Inilah kualitas keimanan. Kalau hati sudah mulai kenal, bacaannya bagus atau tidak bagus, tapi hatinya tetap nyambung kepada Allah, itu lebih baik daripada mereka yang pandai membaca, tetapi hatinya tidak sedikit pun terpandang nikmat Allah. Makanya ada semboyan 1000 rakaat orang ahli ibadah, perbandingannya 1 ibadah orang yang kenal kepada Allah. 1000 kali wong ahli ibadat, 100.000 kali 1000 kali rakaat dilakukan orang ahli ibadah, perbandingannya 1000 banding 1. Satunya siapa? Mereka yang kenal kepada Allah. Nah, makanya kan ada Pak beritanya di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim apal ya lo? Itu 1000 banding 1. Orang yang kenal kepada Allah, dia beribadah memang pantas dirinya harus menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau orang ahli ibadah, dia mengharapkan sesuatu. Apa yang diharapkan? Berdoa tetap, berdoanya tetap. Doa itu memang adab seorang hamba minta kepada Allah, harus dilakukan. Jangan mentang-mentang, Haji Ustaz, ibadah itu untuk menghambakan diri kepada Allah, berarti jangan minta yang lain. Tidak boleh, tetap minta.
Karena doa adalah adab seorang hamba kepada Allah. Doa tetap, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah sehatkan diriku, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Tetap kita minta. Kita yakin doa pasti dijawab, tapi hati jangan maksoi. Cak mano hati maksoi? Perasaan doa terus, tahajud didoakan, dipintakan, sholat subuh dipintakan, sholat asar juga dipintakan. Itu kan waktu-waktu mustajab nggak, Pak? Sebelum sholat subuh waktu mustajab, waktu subuh mustajab, sholat asar waktu mustajab. Tapi ngapo ngapo susah terus perasaan. Yang nak nyari begawe, lamar sano, melamar sini, katik panggilan. Yang berjualan, jualan ini sudah, jualan itu sudah. Jualan makanan, jualan nasi sudah, gorengan sudah. Ngapo ndak laku-laku. Lamo-lamo nyalakan, ya Allah, percuma bae aku minta selama ini. Nah, muncul kan? Lama-lama muncul pasti, Pak. Apa namanya? Kalau bahasa Palembang tuh bangkelan. Iya kan? Ya Allah, aku nih berdoa terus, ya Allah, ngapa susah terus perasaan. Iya kan? Tiba masanya, tidak lagi dia sholat subuh, tidak sampai maghrib, tidak sholat. Lancar baik rezekinya. Pasti kejadian, Pak. Nah, mana Tuhan? Kemarin aku taatnya sholat dari tahajud sampai ke isya, sholat terus, rezeki melarat. Tiba-tiba lupa sholat, Pak. Berhari-hari tidak sholat, rezeki lancar-lancar baik. Nah, mana itu? Itu pasti terjadi. Pasti terjadi, pasti ngalami. Mana itu? Ternyata di saat dia taat beribadah, Allah senang kondisi dia dalam keadaan susah. Ngapo? Dia ingatnya memang benar-benar tulus. Memang jati diri seorang manusia di saat dalam keadaan yang terpuruk, mentok, katik lagi ke kanan tak pacak, ke kiri tak pacak, ke depan tak pacak, mundur kena. Dah bersandar diri itulah kepada Tuhan. Doa, sholat, ya kan? Allah senang saat itu. Makanya Allah pending doanya. Karena Allah lebih senang dia selalu berdoa, minta terus. Bergantung terus. Karena kejadian pernah seorang sahabat Rasulullah, dia selalu ikut sholat jamaah. Tapi setelah sholat selesai, Assalamualaikum berdebir bari. Pernah dengar cerita ini, Pak? Debir bali, doa tidak, berzikir tidak, selalu terus itu diperhatikan sama sahabat yang jadi imam Rasulullah. Akhirnya sahabat bertanya, Rasulullah, ngapo si anu itu habis sholat belari, doa tidak, zikir tidak. Ternyata pas ditelusuri, pakaian yang digunakannya untuk sholat cuma satu. Gantian rupanya dengan rumah di rumah. Rupanya pakaiannya cuma sih.
cuman sikok nih lah untuk sholat. Akhirnya keluar dari mulut seorang sahabat yang susah tadi, ya Rasulullah, doakan aku biar lancar rezekiku. Rasul begitu berdoa langsung ditunaikan, tapi ada hikmah besar di baliknya. Rasul minta langsung dapat petunjuk, suruh dia itu menggembala kambing. Rasul langsung ngomong, wahai sahabatku, mulai hari ini jadilah engkau sebagai seorang pengembala. Aku katik modal Rasul. Dipanggil sahabat yang lain, siapa yang mau membantu seorang yang dalam keadaan susah? Sahabat ditawari sayembara Rasulullah, bukan main. Langsung dijawab, aku. Dinjuklah kambing sepasang. Rupanya setelah dari situ makmur kehidupannya, kambingnya banyak, susuhnya pun banyak. Tapi apa yang terjadi? Semenjak saat dia punya kambing, dia tidak sempat terus sholat berjamaah dengan Rasulullah. Sahabat ngomong lagi, nah Rasul sekarang lah kayu, tapi tidak pernah lagi datang ke masjid, sibuk, ya kan? Akhirnya kembali Allah putarkan lagi kehidupannya menjadi orang yang biasa-biasa saja, dan itu lebih indah katanya daripada banyak harta. Kejadian, Pak. Lebih baik aku susah, wahai Rasulullah. Ngapa? Karena di saat aku jayo, aku tidak sempat nian nak datang ke masjid. Sibuk ngurus kambing, sibuk ngurus susu, wong bebelian terus. Nah, jadi apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmah di baliknya. Sesuai dengan janji Allah, nudawiluha bainan nas. Pasti aku putarkan waktu di antara kamu. Waktu di situ apa? Keadaan. Kadang keadaan senang, kadang keadaan susah. Pasti Allah putarkan. Dan itu semua bukanlah untuk membuat kita susah, bukan. Biar kita terdidik menjadi memang hamba Allah yang berlepas diri dari sifat aku. Menjadi hamba apa? Menjadi hamba la haula wala quwata illa bil. Nak kaya, nak susah memang karena Allah. Itu yang bentuk. Ya. Nah, jadilah dulu Raja 6 lewat. Lanjut apa sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kita tutup majelis ini sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sampai sekalipun dalam keadaan susah, kita selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan sehat kita ingat, apalagi dalam keadaan sakit tetap ingat kepada Allah. Dan kita minta mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, baik yang hadir maupun yang mendengar dari kejauhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin, Allahumma adina hidayatal muttaqin, Allahumma adina hidayatas sabirin, Allahumma hidayatal mustaghfirin wat taibin birahmatika ya arhamar rahimin.
Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farrij alaina. Ilahi ya karim amin amin ya Rabb ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa kunta laha kamina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina wa salli ala rasulika kulla hinin Muhammadin nabi zakil amina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Selalu hadiri setiap majlis taklim, mudah-mudahan semangat dan keberkahan hadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.